Saudara-saudara tahu, ya, semesta dan segala isinya ini, bumi ini telah dikutuk. Dikutuk, membuat manusia bekerja keras. Kerja keras dengan semangat agar bisa makan. Dan setiap orang pasti menua dan mati. Tidak mengenal Tuhan. Tuhanlah pencipta manusia. Tuhan tidak mau melihat wajah manusia. Bapa tidak mau melihat wajah manusia. Menjauh dari kita. Bahkan berkata tak ada orang yang melihat Tuhan YHWH dan tetap hidup. Tak ada orang yang melihat wajah Tuhan dan masih hidup. Bapa surga juga berkata kepada Musa seperti ini. Karena apa ini terjadi? Karena Adam. Adam tidak mencintai Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Yang menyebabkan kutukan pada bumi. Bumi dikutuk. Karena semua orang, mau tidak mau. Kita semua adalah keturunan Adam. Jadi, karena kita keturunan Adam, Tuhan pun menutup wajahnya dari kita. Membiarkan semesta ini. Membiarkan manusia datang satu generasi setelah generasi. Satu generasi datang dan pergi. Pergi. Tapi bumi tetap ada. Tapi manusia, kita tak tahu. Sudah berapa dinasti? Misalnya saudaraku Sibor di tempat ini. Tak tahu selama 11.000 tahun ada manusia 2, 3.500, 6.700. Ya, selama 6.000 tahun. Sudah berapa banyak orang hidup di tanah Guangzhou ini? Dan berapa banyak orang yang hilang di tanah ini? Lalu, tidak dikenang. Juga tak diketahui pernah hidup. Itu karena Adam dan keturunannya melawan Tuhan menyebabkan seluruh umat manusia dikutuk. Tapi sekarang Bapa sudah ingin membuat bumi dan semesta di masa depan damai. Bapa ingin mengutus orang lain untuk mengatur bumi baru. Mengatur semesta baru dan bumi baru, yaitu anak keturunan perempuan itu. Dan juga diprediksi bahwa saat anak itu duduk di tahta dan menyelesaikan tugasnya, hewan pun tidak saling menyakiti lagi. Dikatakan harimau dan singa pun berubah menjadi seperti sapi yang makan rumput. Makan rumput seperti sapi. Melambangkan hidup harmonis bersama. Juga ada tertulis di Wahyu bahwa tidak ada kutukan lagi. Dan tidak ada kematian lagi. Kutukan dan kematian dibuang ke danau api belerang. Mengapa bisa begitu? Karena Kristus yang diberkati. Tetapi Kristus, tujuannya bukan jadi raja sendiri. Tujuannya justru memberi tahta kepada anaknya. Bapa dan Tuhan sudah berkehendak dan menetapkan keputusan. Dalam permohonan juga tertulis, ingin memberikan kuasa mengatur alam semesta kepada keturunan perempuan. Memberikannya kepada seorang bayi, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kekuasaan ada di bahunya. Dia adalah keturunan perempuan itu, yaitu bayi dalam kitab Wahyu, yang lahir sebagai tunas muda dari tanah yang kering. Tapi Bapa sendiri, bukankah dalam Alkitab tertulis, aku akan memahat batu ini dengan tanganku. Memahat apa? Bagaimana membuat alam semesta harmonis? Saudaraku Sibor, ketika sudah selesai, duduk di tahta Tuhan selesai. Bagaimana alam semesta bisa harmonis? Harmonis sampai Tuhan tidak mengutuk alam semesta lagi, yaitu anak yang menjadi raja itu. Anak yang duduk di tahta Tuhan itu. Sangat mencintai Bapa. Mencintai Tuhan. Mencintai Bapa sampai sejauh mana? Mencintai Bapa dan Tuhan sampai. Karena ada bayi ini, yang begitu mencintai Bapa, yang begitu mencintai Tuhan, dan begitu diberkati oleh Tuhan dan Bapa serta Tuhan karena itu. Bapa membuat supaya alam semesta tidak lagi dikutuk. Bapa mau, karena mendapat bayi ini. Alam semesta. Bapa dan Tuhan membuat alam semesta tidak lagi terkena kutukan. Semua kehidupan tidak lagi mengalami kematian. Bahkan kematian pun dibuang ke dalam belerang. Hidup, bahkan burung kecil di langit tidak lagi mati. Bahkan seekor semut pun tidak mati lagi. Bahkan seluruh kehidupan bersatu dalam keharmonisan. Sejauh mana penaklukan seperti ini harus dicapai? Sejauh mana dasar seperti ini harus dibangun? Dan lagi, anak ini disebut sebagai juru selamat. Awalnya dia adalah seorang manusia yang berasal dari tanah liat. Lalu bagaimana ia bisa berubah menjadi juru selamat seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia memperoleh kehidupan melalui penebusannya. Seluruh umat manusia mendapatkan kehidupan melaluinya. Dan juga menyediakan bagian-bagian tubuhnya. Lalu, bagaimana mungkin dia memiliki pemberi kehidupan agung yang menyuplai kehidupan bagi seluruh umat manusia? Serta mencakup segala sesuatu di alam semesta. Yang sering disebut sebagai kehidupan dari segala kehidupan. Karena Tuhannya dan nenek moyangnya. Serta bakatnya dan ayahnya telah menaruh kehidupan seluruh alam semesta, ke dalam dirinya. Maka terlihat betapa bahagianya anak ini sebenarnya. Demikianlah kita memahami bahwa, jika saudara-saudari menghadapi sesuatu, atau mengalami hal-hal tertentu, saudara-saudara Sibo tidak mempedulikannya. Mereka tidak akan terlalu mempedulikan. Hanya berkata, mengapa hal seperti ini terjadi? Menyaksikan yang datang dari Roh Kudus. Agar kamu mengerti, anak Sibo ini, apakah kamu memiliki kekokohan karunia ilahi? Cukup kokoh sehingga semua saudara menjadi stabil? Kamu telah kokoh. Maka seluruh dunia pun menjadi stabil. Jika Adam tidak berdosa, maka seluruh umat manusia tidak akan berdosa. Adam tidak berdosa. Seluruh umat manusia tidak berdosa. Itu karena Adam adalah anak Allah.
Apakah begitu? Bukan karena Adam. Bukan begitu. Melainkan karena keturunan Adam. Apakah mereka anak-anak Allah? Adam adalah anak Allah. Roh Allah ada di dalam Adam. Jika Adam taat kepada Allah, Allah benar-benar memastikan bahwa semua keturunan Adam taat kepadanya. Maka jika kita taat kepada Adam, semua tidak akan menjadi kacau. Maka dengan itu kita memahami bahwa, jika seorang anak telah ditetapkan oleh Allah untuk masa depan di sini, anak pemilik tanah, jika anak itu taat kepada Bapa Surgawi dan juga kepada Tuhan, maka seluruh alam semesta menjadi harmonis. Karena Bapa Surgawi dalam lebih dari sebulan ini telah berkata 3 kali. Pertama, Tuhan Bapa berkata, taatlah kepada Tuhan Bapamu. Maka Tuhan Bapa akan membuat segala sesuatu taat kepadamu. Kedua, beberapa hari kemudian, lalu berkata, dan menyuruh saudara-saudara Sibo untuk bermimpi. Dalam mimpi mereka melihat seorang saudari, yaitu mimpi di mana banyak saudari duduk di bangku sambil minum kopi. Kemudian, pemimpin Kristus berkata, taatlah kepadaku, akulah yang menundukkan seluruh alam semesta untukmu. Lalu, beberapa hari kemudian, berkata lagi, tangan kiri dan tangan kanan, keduanya adalah kanan. Namun, aku mengangkat tangan kananku dengan tinggi, karena aku ingin mengasihi siapapun yang kusuka, dan mengasihani siapapun yang kucinta. Tampaknya seolah berkata, aku akan memberimu sesuatu yang istimewa. Namun syaratnya, kamu harus taat kepadaku. Maka kita memahami bahwa jika, saudara Sibo, berkat bakat dan nenek moyang yang menciptakan seluruh alam semesta, karunia itu membuat seluruh alam semesta tunduk kepada saudara Sibo, maka kita mengerti bahwa, saat ini, ketika menghadapi berbagai serangan setan, betul-betul, saudara-saudara Sibo diuji berat, untuk taat kepada Allah dan leluhur, juga membuat saudara-saudari lelah, untuk taat kepada saudara Sibo, dan juga taat kepada gembala, karena penaklukan sejati adalah tugas gembala yang diberkati. Jika penaklukan disalah arahkan, maka roh kita sendiri mungkin akan tersesat. Berikan kemuliaan kepada Bapa di sorga. Amin.